Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Nas'alullaha at-tawfiq wal inayah was-siyanah wal inabah wad-dawam 'ala al-mukarramat. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khairi. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. فإنا نتبرأ من حولنا وقوتنا إلى حوله وقوته والحمد لله رب العالمين. الحديث الخامس والعشرون، hadis yang ke-25. فضل حافظ القرآن وما له من الأجور العظيمة. Keutamaan penghafal Al-Quran dan apa yang menjadi miliknya, minal ujuril azimati, dari pahala yang besar atau ganjaran yang besar. Nah, ini adalah menjelaskan kembali keutamaan daripada orang yang menghafalkan daripada Al-Quran. Sehingga kita saya ulangi, saya sampaikan lagi, bahwa kita seberapapun umur kita sekarang, niat untuk menghafal Al-Quran itu mesti kita tanamkan. Ya, niat untuk menghafal Al-Quran mesti kita hadirkan di hati kita. Kita jalankan ikhtiarnya sebisanya. Adapun nanti sampai atau tidak sampai, itu ya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita jalankan ikhtiarnya. Nah, an Buraidah radhiyallahu anhu, daripada Buraidah radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, kuntu jalisan 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa sami'tuhu yaqul. Aku itu duduk di samping Nabi atau di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku mendengarnya bersabda, wa innal qur'ana ya'ti sahibahu yaumal qiyamah hina yanshaqqu anhu qabruh. Sesungguhnya Al-Quran ini akan datang kepada pemiliknya yaumal qiyamati, di hari kiamat, hina yanshaqqu anhu qabruh, ketika terpecah atau sudah terbelah kuburnya. Artinya apa? Ketika sudah hari kebangkitan. Jadi semua manusia dibangkitkan dari kuburnya, maka Al-Quran ini datang. Nah, karrajulis syahib, seperti sosok ya orangnya, bayangan ya, bukan bayangan tapi sosok orangnya, tapi ada perubahan ya. Fayaqulu lahu, lalu kemudian orang ini, rajul syahib ini ya, berkata, hal ta'rifuni, apakah anda mengenaliku? Fayaqulu, kemudian ia berkata, ma'arifuka, aku tidak mengenalmu. Fayaqulu, kemudian ia berkata lagi, ana sahibukal Qur'anul lazi azma'tuka bil hawajir. Akulah ya temanmu Al-Qur'an yang membuat tenggorokanmu jadi kering. Wa ashartu lailak, dan juga menjadikan malammu begadang. Wa inna kulla tajirin min wara'i tijarati. Sesungguhnya setiap pedagang di belakang daripada dagangannya. Wa innakal yawma min wara'i kulli tijaratin, dan sesungguhnya engkau pada hari ini di belakang daripada segala perniagaan. Fa yu'tal mulka bi yaminih, maka diberikanlah kemegahan atau kerajaan di tangan kanannya. Wal khulla bi shimalih, dan kelanggengan dan kekekalan di tangan kirinya. Wa yudha'u ala ra'sihi tajul waqar, dan diletakkan di atas kepalanya mahkota kedamaian, ketenteraman. Wa yuksa walidahu hullataini, dan dipakaikan kepada kedua orang tuanya dua pakaian. La yuqawwamu lahuma ahlud dunya, yang tidak setara dengan penduduk dunia. Ya, harganya tidak setara, yang tidak bisa dihargai dengan penduduk dunia. Fayaqulani, lalu kedua orang tua ini bertanya, bima kusina haza, dengan apa kami dapat pakaian ini? Dengan amalan apa kami mendapatkan pakaian ini? Fayuqalu lahuma, maka dikatakan kepada keduanya, bi akhzi waladikumal Qur'an, karena anak kalian mempelajari daripada Al-Quran. Summa yuqalu, kemudian dikatakan lagi, iqra was'ad, ya bacalah dan teruslah naik, fi darajil jannati, dalam derajat-derajat surga, wa ghurafiha, dan kamar-kamarnya, fahuwa fi su'udin, maka dia senantiasa naik, madama yaqra'u hazzan kana aw tartila,
baik ia baca secara cepat ataupun membaca secara tartil. Nah, ini adalah keutamaan yang agung bagi para penghafal Al-Quran. Ya, semoga kita dimasukkan di dalamnya. Berapapun kita berupaya untuk menghafalkan Al-Quran, semoga kita dimasukkan dalam golongan daripada hadis ini. Nah, ya, ini keutamaannya. Keutamaannya bagaimana? Yang pertama adalah nanti Al-Quran ini akan datang, ya, ketika sudah dibangkitkan, hari kebangkitan sudah dibangkitkan manusia daripada alam kuburnya, maka Al-Quran ini akan datang dengan sosok dirinya, tapi warnanya berubah. Rajul as-Syahib itu, ya, nanti ada tafsirannya nanti. Rajul as-Syahib itu adalah seorang sosok yang datang dengan perubahan warnanya, kulitnya, tapi dia itu adalah persis seperti dia. Dia datang, apakah anda ini mengenalku? Kata Al-Quran ini, tidak, saya tidak mengenalmu. Kemudian dijawab oleh Al-Quran, saya adalah sahabatmu Al-Quran, yang dulu menjadikan anda kering tenggorokannya karena membacaku, yang dulu menjadikan anda begadang karena membacaku. Maka pada hari ini siapapun mengharapkan daripada keuntungan perniagaannya, dan engkau pun termasuk yang mengharapkan keuntungan daripada perniagaanmu, kata daripada Rajul Syahid ini. Lalu kemudian apa yang terjadi? Bagi penghafal Al-Quran ini diberikan fayu'tal mulka biyamini, diberikanlah ia kerajaan di kanannya, di tangan kanan diberikan kerajaan. Artinya di sini disebutkan al-mulka biyamini, diberikan dia kemudian rumah-rumah yang megah di surga. Nah, diberikan dia kemudian kedudukan yang sangat agung di surga. Wal khulla bishimalihi, dan juga diberikan kelanggengan kenikmatan itu di surga. Wa yudha ala ra'sihi tajul waqar, dan diletakkan mahkota di atas kepalanya, mahkota ketentraman, mahkota kedamaian. Lalu kemudian tidak cukup sampai di situ, wa yuksa walidahu hullataini, dan diberikan dua pakaian, ya, dua pakaian yang pakaiannya itu megah, tidak sebanding dengan dunia dan isinya, tidak sebanding dengan dunia dan isinya, diberikan kepada kedua orang tuanya, dipakaikan kepada kedua orang tuanya, sampai-sampai kedua orang tua ini bertanya, kami dapat apa? Kami punya amal apa sehingga kami dapat pakaian ini? Kami punya amal apa sehingga kami mendapatkan pakaian yang sangat megah ini? Kata kedua orang tua tersebut. Kemudian dijawab, karena anak kalian mempelajari daripada Al-Quran. Anak kalian mempelajari Al-Quran. Maka kemudian dikatakan lagi, bacalah dan teruslah naik derajat anda selama anda terus membaca daripada Al-Quran, baik jadi bacaannya cepat ataupun bacaannya secara tartil. Nah, ini di sini ya, Bapak Ibu semua, ini adalah keagungan yang sangat besar. Ya, keagungan yang sangat besar sekali. Kenapa? Karena salah satu cara kita, ini udah ditafsirkan ulama hadis ini, salah satu cara kita untuk berbakti kepada orang tua kita adalah dengan menjadikan kita sebagai ahlul Quran. Ya, karena menjadikan diri kita sebagai ahlul Quran itu, kita nanti di akhirat itu, ya, punya potensi memberikan pakaian kepada kedua orang tua kita. Ya, jadi makanya kalau di dunia saja kita berhasil membelikan pakaian, ya, kepada kedua orang tua, mereka juga bangga. Bagaimana kalau kita berhasil memberikan pakaian nanti di surga, ya, kepada kedua orang tua kita? Sebabnya apa? Menjadikan diri kita sebagai orang yang mempelajari daripada Al-Quran. Di sini disebutkan bi akhzi waladikumal Quran, itu mempelajari daripada Al-Quran, ya, menghafalkan daripada Al-Quran, memahami kandungan daripada Al-Quran. Nah, agung sekali. Maka kemudian, ya, ada dua setidaknya, ya, bukan hanya dua, tapi ada dua ayat ini menjadi gambaran besar. Wa awrasnal kitabal ladzina istafainahu min ibadina. Kami mewariskan kitab itu, Al-Quran itu, kami wariskan kitab itu kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba kami. Wa awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Kami mewariskan kitab ini kepada orang-orang pilihan daripada hamba-hamba kami. Artinya mereka yang diberikan Allah, ya, peran untuk menghafal Quran, diberikan oleh Allah peran untuk mempelajari Al-Quran, mereka ini adalah menjadi pewaris daripada yang Allah pilihkan. Ya, awrasnal kitabal ladzina istafainahu min ibadina. Tapi apa yang terjadi? Ternyata yang dapat mewarisi ini, ya, yang mewariskan Al-Quran ini, enggak semuanya baik. Faminhum zalimun li nafsihi. Ya, orang yang mewarisi Quran itu ternyata ada yang zalim terhadap dirinya. Wa minhum muqtasid, dan ada yang sedang.
Wa minhum sabiqun bil khairat. Tapi ada juga yang berlomba-lomba daripada kebaikan. Ada juga yang kemudian ya lebih dahulu untuk kemudian berbuat daripada kebaikan. Nah, jadi ada mereka para penghafal Al-Qur'an, ya, ada mereka para penghafal Al-Qur'an mendapatkan keutamaan ini, ya, mendapatkan keutamaan ini tentu dengan ada surut-surutnya, ya, termasuk keikhlasannya, ya, ada surut-surutnya, termasuk kemudian pengamalannya, ya, keikhlasan dalam menghafal Qur'annya, kemudian pengamalan terhadap Al-Qur'annya, itu bagian daripada syarat untuk bisa mendapatkan keutamaan ini. Adapun kalau kemudian dia hafal, tapi kemudian dia tidak amalkan kandungannya, kemudian dia juga tidak ikhlas hanya untuk mendapatkan daripada nilai-nilai daripada duniawi misalnya, nah itu akan jauh. Nanti akan ada hadisnya lagi yang membahas soal itu. Nah, kemudian adalah ayat kedua, fabasyarnahu bigulamin halim. Ya, orang yang kemudian orang yang kemudian menjaga Quran ini, ya, dia akan diberikan kabar gembira terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dalam sebuah hadis Rasul mengatakan apa? Siapa yang diberikan Al-Qur'an itu lalu dia menyangka ada orang yang lebih baik daripada yang diberikan kepadanya, maka sungguh telah berprasangka besar yang buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Nah, jadi ini keutamanya, diberikan kerajaan di tangannya, kelanggengan di sebelah kirinya, dan diberikan mahkota di atas kepalanya, dan keduanya orang tuanya pun mendapatkan pakaian yang sangat megah nanti di surga, disebabkan karena anaknya mempelajari daripada Al-Quran, ya, mempelajari daripada Al-Quran. Nah, ada nggak kira-kira faedah di sini? Nah, hazan ini bacaan cepat. Jadi di akhirat nanti bacaan cepat itu nggak jadi masalah, ya, karena tidak diharamkan di akhirat itu apa yang diharamkan di dunia, ya. Hazan kana au tartila, ya, bacaan cepat itu boleh. Nah, au tartila. Nah, jadi dua-duanya baik jadi bacaan cepat atau bacaan tartil, dua-duanya dapat kemudian memberikan syafaat, memberikan kedudukan tinggi kepada para pemangku daripada Al-Quran. Nah, saya rasa ini kira-kira. Kemudian al-hadisus sadis wal ishrun, hadis yang ke-26. Insyaallah ya, kita bersabar sampai 40 hadis. Ikramu ahlil Qur'ani, ya, ikramu ahlil Qur'ani wa ijlaluhum wa tawqiruhum wa ijtinabu aziyatihim. Memuliakan ahlul Qur'an. Nah, ini ahlul Qur'an. Jadi ahlul Qur'an dimuliakan ahlul Qur'an, wa ijlaluhum dan mengagungkan mereka, wa tawqiruhum dan menghormati mereka, wa jatinabu aziyatihim dan juga menghindari menyakiti mereka. Jadi kalau ada ahlul Quran itu, ya, jangan sampai kemudian kita sakiti, ya, jangan kita ganggu, apalagi diomong-omongin, ya. Kita husnuzon sama Allah, dia adalah pewaris daripada kitab yang dipilih oleh Allah Ta'ala. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Jadi ketika itu, ya, Umar bin Khattab, ya, Umar bin Khattab itu suatu ketika Umar bin Khattab itu memasukkan Ibnu Abbas dalam majlis para kibarus sahabat. Jadi kibar sahabat itu, ya, yaitu para sahabat-sahabat yang turut dalam perang Badar itu lagi berkumpul. Lalu kemudian Umar bin Khattab ada di situ. Lalu kemudian Umar bin Khattab memasukkan namanya Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Dimasukkan. Abdullah bin Abbas ini masih kecil. Dia seukuran umur 8 sampai 9 tahun. Lalu dimasukkan. Lalu kemudian para sahabat bertanya, "Hai Umar, ya, kenapa Anda masukkan itu Ibnu Abbas ini, kenapa Anda masukkan kepada majelis kita? Kami juga punya anak seperti anak itu." Kata para sahabat. Lalu kemudian dijawab oleh Umar bin Khattab, karena dia itu memiliki apa yang kalian tidak miliki, dan ia itu mempunyai apa yang kita tidak punya. Nah, lalu kemudian Umar bin Khattab menyampaikan daripada para sahabat ini, coba bagaimana kamu menafsirkan daripada iza jaa nasrullahi wal fath, atau kemudian bagaimana Anda menafsirkan iza jaa nasrullahi wal fath. Kemudian para sahabat mengatakan, kami itu menafsirkan
kita ketika datang pertolongan Allah, kita beristighfar, kita memuji Allah. Wasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh. Ya, kita bertasbih kepada Allah, memuji Allah dan beristighfar. Karena rasa syukur kita kepada Allah apabila datang pertolongan, kata para sahabat. Lalu kemudian ditanya Ibnu Abbas ini, "Hai Ibnu Abbas, bagaimana pendapat Anda dengan tafsir idza jaa nasrullahi wal fath?" Lalu kemudian Ibnu Abbas menjawab, "Saya melihat bahwa ayat ini adalah pertanda akan ajal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Pertanda daripada ajal Rasulullah. Nah, di saat ketika Ibnu Abbas mengatakan ini pertanda ajal Rasulullah, para sahabat turut menangis. Karena ada satu makna yang hadir dalam diri Ibnu Abbas, yang pemahaman dalam Ibnu Abbas yang tidak disampaikan atau tidak sampai kepada pemahaman para sahabat kala itu. Nah, ini. Jadi artinya apa yang saya maksudkan? Ibnu Abbas ini dimuliakan dan didudukkan di majlis orang sahabat-sahabat besar karena dia memiliki daripada pemahaman daripada Al-Quran. Ya, dia ahlul Quran. Dia akan didoakan, Allahumma alimhu ta'wil. Ya Allah, ajari dia ta'wil. Nah, itu doa daripada Rasulullah. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ijlalillahi iqrama zi syaibatil muslim. Di antara mengagungkan Allah, menghormati orang tua yang muslim. Jadi kalau ada orang tua, kita hormatin. Ya, kita hormatin, kita dahulukan. Ya, alhamdulillah kita di Indonesia ini punya budaya yang sangat bagus sekali, yaitu menghormati yang sangat tua. Ya, alhamdulillah. Inna min ijlalillah iqrama zi syaibatil muslim. Menghormati seorang tua yang muslim. Ya. Menghormati orang tua yang muslim. Sayyidina Ali itu pernah mendapatkan keagungan, ya, pernah mendapatkan keagungan karena dia menghormati seorang orang tua, bahkan itu bukan muslim. Seorang Yahudi dihormati oleh Sayyidina Ali, ya, tapi dia mendapatkan keagungan. Ya, terdapat dalam buku kitab Al-Usfuriyah. Saya ceritakan sebentar nih, mudah-mudahan ada hikmahnya. Jadi Sayyidina Ali itu, ya, ketika sholat subuh, ketika hendak sholat subuh, ya, ketika hendak sholat subuh, Sayyidina Ali itu hendak terburu-buru menuju masjid. Terburu-buru menuju karena ingin sekali, ya, dapat di masjid lebih cepat dan dapat jamaah dan dapat bagian daripada shaf pertama daripada sholat. Lalu kemudian ketika Sayyidina Ali keluar, lalu kemudian Sayyidina Ali menemukan seorang Yahudi yang jalannya terbata-bata, ya, selangkah demi selangkah. Jadi Sayyidina Ali terpikir, kalau saya nanti jalan terus tinggalkan dia, orang tua ini kalau jatuh, siapa yang ngurusin? Nah, itu dalam pikiran daripada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali belum tahu nih orang tua ini Yahudi, belum tahu. Lalu kemudian dibuntutin terus sama Sayyidina Ali. Jalan dibuntutin. Sampai kemudian jalannya sangat lambat sekali. Sehingga waktu sholat sudah tiba. Nah, ketika sudah waktu sholat tiba, Sayyidina Ali sudah berpikir, pasti saya sudah akan telat ini. Sholat subuhnya nggak akan berjamaah dengan Rasul. Maka ternyata terjadi satu keajaiban, ya. Ternyata satu keajaiban. Kita boleh, nah ini disampaikan dalam kitab Usfuriyah, ya. Kitab Usfuriyah. Saya hanya menceritakan dari kitab ini, ya. Dan ruwatul hadis juga menyampaikan daripada kisah ini. Nah, ketika Sayyidina Ali membuntuti daripada orang tua ini, dia sudah bergumam dan hatinya pasti akan telat. Tapi ternyata karena dia itu menghormati daripada orang tua dan keigirohnya, keinginannya untuk sholat jamaah dengan Nabi dan semangatnya betul-betul ikhlas sekali untuk sampai ke sana. Tapi ternyata karena menghormati orang tua ini dan dia pun khawatir matahari atau kemudian sudah lewat daripada waktu subuh. Maka ternyata Rasul itu ketika dia lagi takbir, lalu takbir, kemudian selesai takbir baca ayat, lalu kemudian pas ruku, Allahu Akbar, ruku Rasul. Nah, ketika ruku Rasul, kemudian ternyata ditugaskan Allah, malaikat Jibril untuk menahan daripada pundak Rasulullah. Di rakaat pertama itu, pundak ditahan, sehingga Rasul mencoba bangkit nggak bisa. Lalu kemudian ini Ali masih lama. Ya, para sahabat itu kebingungan, itu yang sholat berjamaah itu kebingungan. Nanti di ujung ceritanya kita tahu. Nah, ketika Ali terus membut, ini lama banget. Saya pasti udah telat ini, kata Sayyidina Ali. Ya. Nah, lalu kemudian ternyata ada karomah kedua. Karomah kedua, Allah Ta'ala menyuruh malaikat Mikail untuk menahan matahari.
supaya tidak terbit mataharinya. Allah suruh. Ini lagi-lagi saya sebutkan dalam kitab Usfuriyah, ya. Kitab kumpulan hadis-hadis dan syarahnya, ya. Lalu kemudian Allah Ta'ala menyuruh Mikail untuk menahan matahari. Lalu kemudian teruslah Sayyidina Ali berjalan. Sesampainya di masjid, orang tua ini dia kemudian memasukkan berkumur-kumur, kemudian mencuci muka dan sebagainya. Setelah ini putar belakang aja. Baru situ Sayyidina Ali sadar, ternyata orang tua ini adalah orang Yahudi. Tapi terkagetnya Sayyidina Ali masuk ke masjid. Pas masuk ke masjid, kok Rasulullah masih ruku? Ya. Ketika kemudian Sayyidina Ali takbir Allahu Akbar, dia kemudian turut ruku. Secara spontan Rasulullah bisa bangkit daripada rukuknya yang tadinya sudah mencoba nggak bisa bangkit. Lalu kemudian Rasulullah spontan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Dari situlah ucapan Sami Allahu liman hamidah. Ucapan kita bangkit daripada ruku. Tadinya semua bacaan sholat kita itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadinya semuanya begitu. Lalu kemudian bangkit dari ruku itu Rasulullah spontan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Semenjak itu lalu kemudian sampai sekarang kita bangkit dari ruku bacanya Sami Allahu liman hamidah. Nah, seusai daripada sholat, para sahabat bertanya, "Ya Rasul, tidak pernah Anda selama ini rukuknya. Ini kamu sengaja atau tidak?" Rasul nggak punya jawaban. Ini tidak pernah kamu lakukan ya Rasul. Pertanyaan kedua, Rasul nggak punya jawaban. Kemudian datang pertanyaan ketiga, lalu turun Jibril, disampaikan oleh Jibril, "Ya Rasul, sebetulnya kamu tidak bisa bangkit dari ruku karena Ali itu amat ingin sekali berjamaah dengan Anda, sedangkan dia telat karena dia sedang menghormati daripada seorang yang tua. Ya, jadi Anda ditahan, nggak bisa bangkit. Ya, matahari pun ditahan, kemudian dia bisa terbit. Nah, setelah dia dapat Anda sholat jemaah, lalu kemudian dilepas itu tahanannya dilepas itu tekanannya, sampai kemudian Anda bisa bangkit daripada ruku Anda. Nah, taib. Maksud saya apa? Jadi Sayyidina Ali ini karena menghormati orang tua, ya, hormati yang tidak muslim bahkan, tapi dia mendapatkan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menghormati orang tua yang tidak muslim pun enggak jadi masalah, ya. Selama dia tidak menampakkan peperangannya terhadap Islam, selama dia tidak menampakkan kebenciannya terhadap Islam, ya, kita menghormati dia enggak jadi masalah. Nah, itu juga diajarkan oleh Rasul. Bagaimana Rasul menghormati daripada kafir-kafir zimmi, yaitu kafir-kafir yang berada dalam lingkungan daripada kerajaan Islam. Yaitu yang pertama. Jadi min ijlalillahi ikrama zi syaibatil muslim. Ya. Di antara mengagungkan Allah, mengagungkan daripada orang tua. Kita menghormati daripada orang tua. Wa hamilil Qur'ani ghairil ghali fihi. Dan menghormati para pemegang Al-Qur'an tapi jangan melampaui batas. Wal jafi anhu, dan juga jangan mengabaikannya. Jadi para penghafal Al-Qur'an dan para ahlul Qur'an itu, ya, kita hormati tapi jangan menghormati sampai melampaui batas seakan-akan dia bisa segalanya. Ya. Seakan-akan kalau udah hafal Quran itu dialah pemangku ilmu daripada segala ilmu. Enggak. Ya, ini letak salahnya kita kadang kalau sudah hafal Quran, kita kedepankan dari segala hal yang ujung-ujungnya kita salah yang membuat dia itu terlena dengan hal itu. Dia kemudian menghafal Quran seakan-akan dia ahli fikih, seakan-akan dia ahli tafsir, seakan-akan ahli segala. Enggak begitu. Jadi jangan melampaui. Jangan berlebihan. Wa hamilil Qur'ani ghairil ghali fihi. Wal jafi anhu, dan jangan mengabaikan daripada ahlul Quran. Ya, kita muliakan dia sesuai dengan porsinya. Kemudian wa ikrama jis sultanil muqsid, dan memuliakan pemimpin yang adil. Ya, dan memuliakan pemimpin yang adil. Jadi kita ini mesti doakan pemimpin kita. Jadi kalau kemudian kata Qadi dari Qadi Iyad, beliau mengatakan apa? Bahwa seandainya aku punya doa yang mustajab, niscaya aku akan arahkan doa itu kepada pemimpin. Karena maslahat seorang pemimpin adalah maslahat rakyatnya. Nah, begitu. Jadi kita doakan kalau pemimpinnya agar kemudian berlaku adil dalam mengambil sikap. Nah, ini 3 hal ini yang kemudian kita muliakan. Ikrami zi syaibatil muslim, wa hamilil Qur'ani ghairil ghalifi, wal jafi anhu wa ikrami
zi sultanil muqsid. Kita lihat syarahnya. Baik. Al-ula fihi al-hassu ala ikrami wa taqdiri ahli al-Quran wa taqdimihim ala ghairihim. Nah, ini adalah dorongan untuk memuliakan daripada ahlul Quran dan mendahulukan mereka daripada yang lain. Kama ruwina indal Bukhari min hadis Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana yajma'u bainar rajulaini min qatlai Uhud fi saubin wahid. Summa yaqul ayyuhuma aktsaru ahzan al-Quran fa idza ushira lahu ila ahadima qaddamahu fil lahdi. Nah, dulu ya dalam Sahih Bukhari disebutkan. Dulu dalam perang Uhud itu sahabat-sahabat yang mati itu, yang syahid itu ya, mereka itu ya diletakkan ya bainar kana yajmu bainar rajulain min qalai Uhudin fi saubin wahid ya. Diletakkan dalam satu kuburan. Ya. Dapat dalam perang Uhud itu. Yang perang-perang yang syahid itu diletakkan. Lalu kemudian Rasul bertanya, siapakah yang paling banyak mengambil Al-Quran? Lalu kemudian ditunjuk, oh ini yang paling banyak. Siapa yang paling banyak ini? Dialah yang dimasukkan ke lahan lebih dahulu. Dialah yang dimasukkan ke lahannya. Ini adalah isyarat bahwa Nabi itu memberikan dan mendahulukan daripada ahlul Quran, ya, pembelajar daripada Al-Quran. Nah, ana syahidun ala haula, ini disaksikan oleh para sahabat. Yang kedua, wa min ikrami hamalatil Quran, di antara memuliakan ahlul Quran ijtinabu aziyatim bil aqwali wal af'al. Jangan sampai menyakiti mereka dengan perbuatan dan juga perkataan. Ya. Ya, ini kan yang paling pertama diomongin itu adalah para ahlul Qur'annya. Nah, gini. Diomongin, salah dikit diomongin. Ya, padahal itu adalah salah yang sebetulnya bisa saja kita miliki semuanya. Nah, ikrami hamalatil Quran, jangan disakiti baik lewat perkataan maupun perbuatan. Wa ikramu hamalatil Quran muharabatu man yuharibuhum wa bil khairi la yazkuruhum. Ya, jadi di antara cara memuliakan ahlul Quran adalah melawan mereka yang melawan ahlul Quran. Ya. Jadi siapa yang memerangi ahlul Quran, menyatakan musuh terhadap ahlul Quran, kita pun harus turut membelanya. Kemudian yang keempat, ikrami wa min ikrami hamalatil Quran tafaqqudu ahwalihim wa asrihim, ya, wa musa'adatil faqir minhum, yaitu ya melihat dan meneliti daripada kondisi kehidupan mereka dan membantu yang fakir dari kalangan mereka. Ya, dibantu. Yang karena kita bagian daripada manjahaza ghaziyan faqad ghaza. Siapapun yang mempersiapkan seorang pejuang, maka dia hakikatnya telah berjuang. Jadi ahlul Quran, kalau kemudian kita jaga, kalau kemudian kita muliakan, kita sedang menjaga daripada Al-Quran. Karena mereka para penjaga daripada Al-Quran. Yang kelima, wa min ikrami hamalatil Quran taqdimuhum fil majalis. Ya, daripada memuliakan ahlul Quran, mereka kemudian didahulukan dalam majlis, diutamakan dalam majlis, ya, tapi dalam porsinya jika dia mumpuni dan ahli, ya, ahli. Kullun ala hasabi ilmi wa umri. Semuanya disesuaikan atas dasar sesuai dengan ilmunya dan juga disesuaikan dengan umurnya. Nah, hakadha. Kemudian faedah selanjutnya adalah ghairil ghali, ya gitu. Menghormati mereka, jangan melampaui batas, ya. Jangan melampaui ila anna hunalika fi'atun taghlu wa tatajawazal haddu al-matlub fil ilmi wal amal. Itu mengisyaratkan ada kelompok-kelompok yang berlebihan dan melampaui batas dalam ilmu dan amal. Nah, ini juga berarti mengisyaratkan dua hal. Ya, jangan sampai melampaui batas daripada menghormatinya. Yang kedua, melampaui batas dalam sikap terhadap Al-Quran. Jadi ada orang-orang yang ahlul Quran itu seakan-akan melampaui batas. Nah, ini disebutkan faedah berikutnya. Wa minal ghuluwi fil Quran, di antara orang yang melampaui batas terhadap Al-Quran adalah pernyataan sebagian mereka, la na'malu illa bil Quran, ya, wa la na'malu illa bis sunnah. Kami tidak beramal kecuali dengan Quran. Kami tidak beramal kecuali dengan sunnah. Ayo kembali kepada Quran, ayo kembali kepada sunnah. Ya, seakan-akan yang lain itu bukan Quran, bukan sunnah. Ini bagian daripada melampaui ghali, ya, melampaui batas. Seakan-akan ulama Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Maliki, kemudian Syafi'i, seakan-akan itu bukan orang yang mengamalkan Quran. Nah, ini bagian daripada melampaui
batas, ya. Makanya ada hadis ya yang disampaikan oleh Rasulullah, yushiku ahadukum ayyukazzibani wa huwa muttaqiun ala arikatihi yuhaddisu bihadisi fayaqulu bainana wa bainakum kitabullah. Hampir saja salah seorang kalian atau hampir saja kalian mendustakanku, padahal ia bersandar pada hadisku. Dia menceritakan tentang hadisku dan mengatakan antaraku dengan antaramu adalah kitab Allah. Nah, dia selalu mengatasnamakan Allah, selalu mengatasnamakan Rasulullah, ya. Tapi padahal hakikatnya dia adalah mendustakan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bagian daripada ghali, bagian daripada yang melampaui batas. Kemudian yang melampaui batas juga terhadap Al-Qur'an adalah al-ghulu fi qiraatihi wa tanattu'u fi ikhraji hurufi, ya. Berlebihan dalam membacanya dan memaksakan dalam mengeluarkan hurufnya. Nah, ini juga bagian daripada ghulu. Wa ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an itu agar Anda sengsara gitu. Di antara ghulu terhadap Al-Qur'an adalah berlebihan sekali dalam membaca Al-Qur'an. Ya, berlebihan sekali membaca Al-Qur'an. Ya, hurufnya lebih-lebihkan, kemudian mulutnya entah kemana, ke timur ke barat dalam mengeluarkan huruf misalnya. Nah, ini bagian daripada ghulu, ya. Taib, makanya katanya bacaan apa? Bal al-qira'atu as-sahlatul azbah al-hulwatul latifah. Qiraat itu bacaan itu adalah lemah, lembut, mudah, ya, manis, ya gitu. La madgha fiha wala lawq wala ta'assuf wala takalluf. Enggak ada di beban-beban. Dibaca shad saja, shad, as biasa saja, as-siratal mustaqim, biasa saja, nggak usah dipaksa-paksakan, gitu. Hakada. Wa minal ghuluwi bil Qur'ani al-ghuluwi fi akhdhil ujrah 'ala at-tadris wa at-ta'lim. Di antara yang berlebihan terhadap Al-Qur'an adalah berlebihan sekali mengambil upah dalam mengajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Ini berlebihan. Kalau berlebihan ini bagian daripada ghulu, ya. Bukan nggak boleh mengambil, ambil saja upahnya, tapi jangan berlebihan. Nah, ambil, ya, diberikan kemudian ya, kalau menurut saya adalah ujrah al-misil. Ujrah misil apa? Upah setara semisal daripada wilayah dan negeri itu. Upahnya misalnya gimana gitu, disetarakan. Ya, jangan berlebihan. Ini kan sampai kadang kita lihat ya, madrasah Quran itu ya daurah qiraat 3 hari 15 juta misalnya gitu. 3 hari 15 juta. Gitu. Kami itu ya mohon maaf ya, guru kami itu Syekh Mahir itu orang khotam sama beliau itu riwayat hafaz, kemudian qiraat asrah khotam sama beliau 1000 pun beliau enggak ngambil. Udah ratusan orang yang khotam di tangan beliau, ya, 1000 pun beliau nggak ngambil. Kita kasih misalnya beliau parcel itu diterima, lalu kemudian dikembalikan lagi ke kita. Ya, ini saya terima ya, lalu kemudian dikembalikan lagi. Ada. Beliau itu memang nggak mutajir dengan Al-Quran. Ya, kalau sekarang kan lagi tren Al-Quran itu lagi naik, ya. Lagi naik, sehingga sekarang mudah sekali untuk mendoktrin orang-orang ini demi Quran, ini demi Quran, demi penghafal Quran. Tapi kita nggak tahu apa itu sesuai dengan apa yang mereka iklankan. Gitu. Ini bagian daripada ghulu, berlebihan. Nah, ya, ada yang menjual sanad yang sangat tinggi sekali. Ini sanadnya tinggi, jadi karena sanadnya tinggi maka bayarnya gede. Gitu. Ada orang, ya, sambil menjual Al-Quran itu dia mengatakan nggak peduli orang itu pintar bacanya atau tidak, yang penting dapat sanad gitu. Ada nggak begitu? Ya, yang penting dapat sanad. Ya, dia bagi sanadnya, yang penting dapat sanad, nggak peduli bacaannya benar, nggak peduli baca dia hafal, ya udah. Gitu. Nah, ini bagian daripada ghulu. Yang berlebihan juga ini adalah bagian daripada wisuda tahfiz COD gitu. Bisa, dia belum hafal 30 juz, yang penting di wisuda dulu 30 juz, nanti ya 30 juznya kamu setoran aja deh nanti setelah wisuda gitu. Yang penting bagi mereka promosinya ini yang di wisuda ini 30 juz semua. Hafal enggak 30 juz? Enggak, 1 juz pun enggak lancar. Nah, ini.
Ini namanya gulu juga, ini berlebihan juga. Nah, ini terlalu ya dimanfaatkan, situasi cinta Quran oleh orang-orang ini dimanfaatkan. Dan suasana ini bukan hanya satu dua ya yang terjadi dah, cukup banyak yang kita lihat yang demikian. Nah, baik. Terus diantara gulu juga, berlebihan juga terhadap Al-Quran ini adalah orang yang tidak mau mengajarkan ilmunya, tidak mau mengajarkan Al-Quran karena tidak dibayar. Ya, karena tidak dibayar. Ya gitu ya. Nah, ini bagian daripada gulu. Jadi Al-Quran ini ya, perhatikan. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi samanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhum Allahu yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Ada satu ayat lagi, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Jadi Al-Qur'an itu bagian daripada ya yang Allah turunkan kepada kita, yang kalau kita sembunyikan itu kita berdosa. Ya. Jadi kalau ada orang minta kita ngajarin Quran, tolong ajari saya Quran ini, tolong saya ajarin ini, kita wajib untuk mengajarkannya. Kita wajib mengajarkannya. Ya, terlepas daripada kemudian diberikan atau tidak diberikan sesuatu, tapi memang kita wajib mengajarkan. Karena Al-Quran, innal ladzina yaktumuna ma anzalna, mereka yang menyembunyikan apa yang kami turunkan. Ya. Setelah kami berikan petunjuk dan hidayah, lalu kemudian Allah berikan ancaman, ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Mereka adalah dilaknat oleh Allah dan dilaknat daripada para pelaknat. Jadi kalau ada orang ingin belajar Al-Quran, kita ajarin. Ya. Saya ada murid Al-Quran saya namanya Pak Wilojo dari dari Beji ya. Beliau itu belajar Quran sama saya. Ini udah hampir 3 tahun belajar Quran. Jadi belajar Quran setiap Sabtu ya. Datang setiap Sabtu belajar Quran. Beliau umurnya 70 tahun. Ya. Beliau umurnya 70 tahun. Dia talaki satu persatu. Mulai dari Al-Fatihah saya tuntun itu. Al-Fatihah saya tuntun. Ya, kadang cuma 1 lembar 1 jam. 1 jam itu cuma 1 lembar. Ya. Kadang cuma 2 lembar. Semakin dia sering dituntun dan diajarin, sekarang udah makin cepat. Ya, sekarang udah makin cepat. Bisa sampai setengah juz dia 1 jam. Nah, sekarang ini udah mau selesai. 3 tahun ini udah mau selesai. Ya, sudah mau selesai dia 30 juz. Bacaan dengan nazar, bukan dengan hafalan, tapi bacaannya dituntun dengan baik, diperbaiki. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Ya, murid saya cuma satu itu. Murid saya cuma satu itu. Tapi beliau istiqomah. Ya. Dia mulai umur 70 tahun, sekarang udah 73 tahun umurnya. Masih mau belajar. Ya, saya rasa demikian ya Bapak Ibu semua. Terima kasih. Kita udah hadis yang ke-27. Mudah-mudahan kita istiqomah dan bersabar sampai hadis yang terakhir insyaallah.